166 kelas PPKND semester 3 akan menjelaskan materi mata kuliah hukum pidana dan kriminologi yang terdapat 5 materi pokok dan sub-subnya. Yang pertama konsep dasar hukum pidana, yang kedua konsep dasar kriminologi, yang ketiga hubungan hukum pidana dengan kriminologi, yang keempat asas-asas hukum pidana, dan yang kelima ajaran sebab akibat dalam hukum pidana. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, yaitu materi pertama tentang konsep dasar hukum pidana. Dan terdapat sub-sub materi pokoknya, yaitu pengertian hukum pidana, kedua fungsi hukum pidana, ketiga sifat hukum pidana, keempat jenis-jenis hukum pidana, dan yang kelima lembaga penegak hukum pidana. Baiklah, pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Dalam hukum pidana mencakup perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadap sesuatu yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang secara pidana yang terdapat ancaman atau sanksinya. Yang kedua, aturan-aturan yang secara tercapai dalam jangka waktu tertentu. Kemudian, fungsi hukum pidana. Fungsi hukum pidana ada dua, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum sebagai social control dan social engineering. Fungsi khusus yaitu melindungi kepentingan hukum. Kemudian, sifat hukum pidana. Hukum pidana bersifat publik atau menyeluruh untuk seluruh masyarakat. Selanjutnya, jenis hukum pidana dibagi menjadi 4, yaitu berdasarkan muatan materi, berdasarkan sumber, berdasarkan bentuk, dan berdasarkan wilayah berlakunya. Berdasarkan muatan materi ada material dan ada formil. Material adalah memuat apa saja tentang apa saja perbuatan yang termasuk ke dalam hukum. Kemudian siapa saja yang dijatuhkan dalam hukum itu. Kemudian formil. Formil mencakup memuat materi tentang bekerjanya aparatur negara atau penegak hukum seperti polisi, hakim, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan sumber, ada umum dan ada khusus. Yang umum adalah hukum pidana yang sudah dikodifikasi dan berlaku untuk semua golongan tanpa terkecuali. Kemudian secara khusus adalah bersumber dan diatur di luar KUHP atau di luar kodifikasi, berlakunya untuk warga negara tertentu saja. Maksudnya adalah warga negara yang berstatus militer akan diadili pada pengadilan militer. Kemudian berdasarkan bentuk, ada tertulis dan ada tidak tertulis. Yang tertulis adalah hukum pidana yang telah ditulis dan dicantumkan dalam peraturan negara, contohnya KUHP. Dan tidak tertulis adalah hukum pidana atau hukum adat yang berlaku di kehidupan masyarakat. Dan berdasarkan wilayah berlakunya ada lokal. Lokal berlaku untuk di daerah tertentu saja yang dibuat oleh DPRD bersama dengan gubernur. Contoh di Aceh ada hukum Manpatsum yang khusus hanya ada di Aceh. Kemudian nasional berlaku di semua wilayah tertentu saja atau oleh negara tertentu. Contoh Indonesia dengan hukum pidananya seperti tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir, internasional berlaku secara universal atau menyeluruh di mana hukumnya dilakukan di dalam negara atas dasar kerjasama internasional. Contohnya, Konferensi Dewan Lembaga PBB mengatur tentang lembaga penegak hukum pidana. Yang pertama, Kepolisian Republik Indonesia yang berfungsi sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi yang memutuskan suatu perkara yang ditindaklanjuti terutama masalah sengketa. Yang ketiga, Mahkamah Agung yaitu mengadili perkara tingkat kasasi serta memberi pertimbangan kepada Presiden mengenai grasi dan rehabilitasi. Dan yang terakhir, Pengadilan Militer yang khusus untuk pada angkatan bersenjata saja. Baiklah, selanjutnya materi kedua yaitu konsep dasar kriminologi.
yang terdapat sub-sub materi pokoknya, yaitu pengertian kriminologi, kemudian tujuan kriminologi, dan ketiga manfaat kriminologi. Pengertian kriminologi. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tindak kejahatan atau norma yang sesuai dengan sanksi-sanksinya. Pengertian kriminologi secara luas adalah mempelajari metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah pencegahan kejahatan dengan tindakan yang bersifat non-punitif. Kemudian, pengertian secara sempitnya adalah kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dengan pendekatan deskriptif, kausalitas, dan kemudian tujuan kriminologi. Adapun tujuan kriminologi yang pertama yaitu sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan-kebijakan dan pelaksanaan hukum pidana. Yang kedua, supaya kita memahami sebab-sebab seseorang melakukan tindak kejahatan. Yang ketiga, mengetahui teknik atau modus dari tindak kejahatan. Yang keempat, supaya kita juga memahami gejala psikis, tingkah laku, sifat, dan macam-macam. Manfaat dari kriminologi. Yang pertama, membantu meminimalisir dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memperbaiki kinerja aparatur hukum. Yang ketiga, menyelidiki dan membantu pemerintah dan penegak hukum dalam mengungkap kejahatan. Dan yang keempat, mencegah kerugian sosial yang besar serta mendorong pengembangan ilmu kriminal. Selanjutnya, materi ketiga, hubungan hukum pidana dengan kriminologi. Kriminologi sebagai metasains dari hukum pidana. Metasains bukan hanya sebagai pelengkap terhadap hukum pidana, karena kriminologi lebih luas daripada hukum pidana, sehingga jika dikaitkan kriminologi dengan hukum pidana, maka kriminologi memberikan kontribusinya dalam menentukan ruang lingkup kejahatan atau pelaku yang dapat dan dapat saya berikan penggambaran terhadap hubungan hukum pidana dengan kriminologi, yaitu seperti telur mata sapi. Kuningnya itu hukum pidana dan putihnya kriminologi. Maksudnya adalah hukum pidana dan kriminologi akan tetap bersama atau beriringan untuk mengungkap jawaban terhadap adanya suatu kejahatan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu materi keempat, asas hukum. Yang terdapat submateri pokoknya yaitu pengertian asas hukum, yang kedua asas-asas hukum di Indonesia, yang ketiga implementasi asas hukum dalam KUHP. Langsung saja, pengertian asas hukum adalah prinsip atau dasar yang melatar belakangi setiap sistem hukum dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian asas-asas hukum di Indonesia yang pertama yaitu asas legalitas atau tidak ada perbuatan atau tindak pidana yang dapat dipidanakan kecuali ada peraturan yang sudah dilakukan. Kemudian kedua adalah asas non-reaktif, yaitu perbuatan yang dapat dilakukan apabila perbuatan sebelumnya telah diatur dalam undang-undang. Yang ketiga, asas larangan menggunakan analogi, yaitu asas yang memperluas cakupan undang-undang atau dasar agar hukum pidana tidak mudah digunakan oleh pihak tertentu. Yang keempat, asas ketentuan yang menguntungkan bagi tersangka, yaitu asas yang sejalan dengan tujuan dari hukum pidana, yaitu memperbaiki. Kemudian yang kelima, asas teritorial, asas yang didasarkan oleh tempat terjadinya suatu perbuatan, tindak pidana atau bagian wilayah daerah hukum negara itu. Yang keenam, asas nasional aktif atau asas yang didasarkan pada pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana, asas yang untuk melindungi warga negara. Yang ketujuh, asas nasional pasif yang dibentuk untuk melindungi simbol-simbol negara dari ancaman siapa saja tanpa pengaruh. Dan asas yang kedelapan adalah asas universal, yaitu asas yang menegaskan hukum pidana suatu negara berlaku bagi siapa saja, apapun tindakannya yang mengganggu. Yang ketiga adalah implementasi asas hukum pidana dalam KUHP. Yang pertama, asas legalitas pada pasal 1 ayat 1, kemudian asas larangan berlaku surut atau retroaktif pada pasal 1 ayat 1, dan asas larangan menggunakan analogi terdapat pada pasal 1 ayat 1. Lalu
Asas ketentuan yang menguntungkan bagi tersangka terdapat pada pasal 1 ayat 2, kemudian asas teritorial terdapat pada pasal 2 KUHP, kemudian asas nasional aktif terdapat pada pasal 5 KUHP, kemudian asas nasional pasif terdapat pada pasal 4 KUHP, dan terakhir asas universal terdapat pada pasal 4 butir keempat. Baiklah, materi yang terakhir atau materi yang kelima tentang ajaran sebab dan akibat, yang terdapat 5 submateri pokoknya, yaitu pengertian ajaran sebab akibat, yang kedua tujuan, yang ketiga hubungan kausal antara sebab dan akibat, yang keempat rumusan masalah, dan yang kelima implementasi ajaran sebab akibat dalam praktik. Baik, pengertian ajaran sebab akibat yaitu ajaran sebab akibat atau kausalitas secara etimologi berasal dari kata kausa, dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Dasar Hukum, sebab terjadinya kejadian. Jadi bisa disimpulkan bahwa ajaran sebab akibat adalah suatu ajaran untuk membantu mencari jawaban dari masalah akibat hukum atau tindak pidana. Kemudian yang kedua adalah tujuan. Tujuan mempelajari ajaran sebab akibat yaitu untuk mencari hubungan sebab dan akibat, seberapa jauh akibat yang ditentukan oleh sebab. Kemudian yang kedua, menentukan ada atau terjadinya suatu tindakan yang dapat dipidana, dan yang ketiga, menentukan siapa saja yang menjadi tanggung jawab atas akibat dari tindak pidana. Baik, yang ketiga adalah hubungan kausal antara sebab dengan akibat. Hubungan yang saling berkaitan dan saling ketergantungan. Kemudian prinsip sama dengan sebab dan akibat. Dan yang ketiga, berpedoman pada falsafah yang ada. Yang keempat, rumusan sebab akibat. Rumusan sebab akibat yang pertama, penyebab dirumuskan secara jelas. Penjelasan dalam undang-undang yaitu dengan sengaja turut serta dalam perkelahian. Kemudian yang kedua, suatu akibat dirumuskan. Seperti pada penjelasan undang-undangnya yaitu mengakibatkan luka berat dan mati yang terdapat pada pasal 356 KUHP. Kemudian yang ketiga, sebab dan akibat dirumuskan sekaligus. Penjelasan pada undang-undangnya yaitu dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang terdapat pada pasal 338. Yang keempat, sebab dirumuskan berupa tindakan timbul akibat. Penjelasan dalam undang-undangnya yaitu perang dengan sengaja melanggar aturan guna keselamatan negara yang terdapat pada pasal 122 ayat 2 KUHP. Dan yang kelima, akibat dirumuskan tanpa menentukan tindakan sebagai akibat. Penjelasan dalam undang-undangnya yaitu pada pasal 359 dan 306 KUHP merumuskan akibat yang terjadi sedangkan sebab tidak diketahui. Yang keenam, perumusan sebab akibat tercakup dalam jiwa pelaku dalam undang-undang yaitu berbentuk pendorong atau sebab dan peristiwa yang dikehendaki. Yang kelima, implementasi. Baik, yang kelima, implementasi ajaran sebab akibat dalam praktik hukum. Praktik hukum tidak jauh dari hakim. Berarti di sini hakim berperan untuk mengambil keputusan dihubungkan dengan ajaran sebab akibat dan mengambil tindakan sesuai dengan keyakinan. Sehingga dapat kita lihat bahwa di sini bagaimana sebab akibat dalam rumusannya, terus bagaimana menentukan tanggung jawab pelaku, dan yang ketiga, sekalipun bagaimana hubungan atas kehendak yang tidak dapat diabaikan.